Kalian mungkin pernah punya pemikiran yang sama dengan saya. Bagaimana mungkin suatu obat sakit kepala itu bisa menghilangkan rasa sakit di kepala kita? Dalam video pembelajaran berikut ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip aksi dari obat. Dan oleh karena itu, simak terus ya. Terima kasih bagi kalian yang telah mampir dan subscribe channel ini. Bagi yang belum, segera subscribe biar nggak ketinggalan ya. Sebelum saya menjelaskan beberapa prinsip aksi obat, saya ingin kalian tahu terlebih dahulu apa perbedaan antara kerja obat dan efek obat. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita minum obat sakit kepala, maka yang kita rasakan adalah sakit kepala kita itu hilang. Beberapa contoh efek obat yang lain, misalnya penderita hipertensi yang minum obat itu tekanan darahnya akan turun. Penderita diabetes minum obat, kadar gula darahnya turun dan terkendali. Orang yang sedang depresi, mungkin moodnya buruk dan terganggu, ketika dia minum obat maka ada peningkatan mood dan mengakibatkan rasa nyaman pada pemikirannya. Orang yang sedang mengalami diare kemudian dia minum obat, setelah itu diarenya akan berkurang dan berhenti dan tidak lagi di belakang. Itu adalah efek obat. Nah, apa itu kerja obat atau aksi obat, atau yang dikenal juga dengan istilah mekanisme aksi atau mekanisme kerja obat? Aksi obat adalah perubahan kondisi di dalam tubuh kita yang menimbulkan respon atau efek dari suatu obat. Jadi ini sesuatu yang terjadi sebelum munculnya efek dari obat itu sendiri. Jadi sampai di sini paham ya apa perbedaan antara aksi obat dengan efek obat. Dalam satu literatur saya juga membaca yang disebut dengan mekanisme aksi obat adalah bagaimana cara obat itu bekerja sehingga menimbulkan efek. Dalam video pembelajaran ini setidaknya saya akan menjelaskan dua macam mekanisme aksi obat, yaitu yang pertama adalah mekanisme aksi non-spesifik, yang kedua adalah mekanisme aksi spesifik dari obat. Yang dimaksud dengan aksi spesifik di sini adalah obat tersebut memiliki target aksi yang spesifik. Apa saja itu? Silakan nanti ikuti video pembelajaran saya berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme aksi non-spesifik dari sebuah obat. Aksi non-spesifik dari sebuah obat ini biasanya berdasarkan sifat fisika kimia dari obat itu sendiri. Sifat fisika kimia inilah nantinya yang akan mempengaruhi fungsi fisiologis dari tubuh kita, sehingga kita akan merasakan suatu perubahan atau yang disebut dengan efek sebuah obat atau respon terapi. Tadi saya mengatakan bahwa mekanisme aksi non-spesifik ini dapat terjadi karena sifat fisika dan kimia dari obat itu sendiri. Obat-obat yang memiliki aksi berdasarkan sifat fisik cukup banyak. Di antaranya bisa Anda lihat pada daftar ini. Ada yang berdasarkan sifat massa fisis, ada yang berdasarkan sifat adsorpsi, ada yang berdasarkan rasa, ada yang berdasarkan sifat radioaktivitas, dan lain sebagainya. Perhatikan ya. Sementara itu, aksi obat berdasarkan sifat kimia yang dimiliki obat ini umumnya terjadi melalui reaksi kimia, seperti reaksi asam basa, kemudian ada reaksi chelasi, dan reaksi oksidasi reduksi. Hal ini nantinya akan kita bahas satu persatu yang dilengkapi dengan berbagai macam contoh obat-obatannya. Jadi simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Yang pertama adalah aksi obat berdasarkan massa fisis. Yang dimaksud dengan massa fisis di sini adalah obat tersebut dapat mengembang ketika bertemu dengan air di dalam tubuh kita. Nah, umumnya ini adalah di saluran pencernaan. Salah satu contoh obat yang bekerja dengan massa fisis ini adalah laktulosa dari biji psyllium. Obat ini telah digunakan pada pasien yang mengalami susah buang air besar, di mana pada saat seorang mengalami susah BAB atau mengalami sembelit, itu biasanya gerakan peristaltik usus pada usus besarnya itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu tinggi. Laktulosa dari biji psyllium ini ketika dia memasuki usus kecil dan kemudian masuk ke usus besar, dia akan bisa mengembang
Mengembang memenuhi isi usus besar dan kemudian mendesak dinding kolon, dan inilah yang nantinya akan memicu terjadinya gerakan peristaltik usus besar. Sehingga ini akan mengakibatkan pendorongan feses yang telah lama tertimbun di sana dan akhirnya memicu seorang untuk buang air besar. Jadi cara kerja laktulosa dari biji psyllium ini untuk pengobatan sembelit atau susah buang air besar adalah dengan cara mengembangkan massa fisisnya. Paham ya? Yang kedua adalah dengan memanfaatkan sifat osmosis dari sebuah obat. Apa itu sifat osmosis? Osmosis adalah suatu sifat fisik dari senyawa yang mampu menarik atau mendatangkan air ke arah senyawa itu sendiri. Di sini ada dua obat yang mungkin bekerja dengan cara osmosis ini. Yang pertama adalah mannitol. Mannitol ini telah dimanfaatkan sebagai diuretik. Tahu ya diuretik ya? Obat yang dapat melancarkan buang air kecil atau pipis ya. Seorang yang minum diuretik nanti akan pipis terus. Mannitol ketika dia telah disekresikan melalui tubular ginjal, maka dia akan menarik air ke arahnya dan mengurangi reabsorpsi air. Sehingga mannitol ini akan memicu seorang untuk buang air kecil. Biasanya ini dimanfaatkan untuk mengurangi cairan tubuh pada penderita hipertensi ataupun pada penderita stroke, sehingga ini bisa mengurangi tekanan darah dan tekanan pada intrakranial penderita stroke. Contoh kedua dari obat yang bekerja dengan memanfaatkan sifat osmosisnya ini adalah magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini dikenal sebagai pencuci perut atau urus-urus, di mana orang yang meminum magnesium sulfat ini akan mengalami diare yang cukup berat. Nah, karena sifatnya mampu memicu diare, maka obat ini digunakan juga pada orang yang susah buang air besar, sehingga ini memicu terjadinya buang air besar. Magnesium sulfat ini ketika berada di usus halus, dia akan mampu menarik air memenuhi isi usus halus dan usus besar, sehingga ini akan memicu terjadinya peristaltik pada usus kecil dan usus besar yang mungkin akan menimbulkan rasa sakit, tapi efek akhirnya adalah ini akan memicu terjadinya buang air besar dan bahkan terjadinya diare pada pasien. Nah, itu tadi cara kerja obat dengan memanfaatkan sifat osmosisnya, yaitu dengan cara menarik air ke arahnya. Mekanisme aksi obat berdasarkan sifat fisis yang ketiga adalah dengan cara adsorpsi. Adsorpsi di sini berarti menjerat atau membuat senyawa lain menempel ke arahnya dan tertahan di sana. Contoh obat yang bekerja dengan cara adsorpsi ini adalah arang aktif. Ini masih digunakan untuk pengobatan diare dan sebagian digunakan untuk penanganan kasus keracunan atau menjerat racun pada saat berada di usus halus, sehingga racun tersebut tidak akan terabsorpsi lebih lanjut ke dalam peredaran darah. Anda mungkin bisa lihat tablet yang berwarna hitam ini adalah tablet yang berisi karbon aktif, di mana ketika di dalam usus, karbon aktif ini nantinya akan menjerat atau karbon aktif ini nantinya akan menjerat beberapa toksin dari bakteri yang mungkin menjadi penyebab seorang mengalami diare. Nah, sehingga harapannya racun-racun dari bakteri ini tidak lagi merangsang usus untuk melakukan gerakan peristaltik yang mengakibatkan seorang menjadi diare. Selanjutnya yang keempat, sifat fisik dari sebuah obat yang bisa mengakibatkan efek dari obat adalah rasa. Contohnya adalah rasa pahit dari gentian violet. Gentian violet ini dulunya digunakan untuk merangsang nafsu makan pada anak-anak yang kesulitan makan. Gentian violet ini berasa sangat pahit sekali, sehingga jika suatu obat yang rasanya pahit itu berada di lambung, ini akan memicu terjadinya peningkatan sekresi asam lambung. Sekresi asam lambung ini akan menimbulkan rasa lapar pada tubuh kita. Contoh lainnya adalah mungkin Anda pernah mendengar dan melakukannya. Nafsu makan seseorang mungkin akan meningkat ketika dia memakan sayur pepaya yang berasa pahit. Nah, ini mirip-mirip dengan gentian violet ini. Sifat fisik selanjutnya yang dapat bekerja sebagai obat adalah sifat radioaktivitas dari suatu senyawa atau suatu atom. Jadi, suatu obat ada yang bekerja dengan cara mengemisikan radiasi elektromagnetik. Contohnya adalah
pada obat hipertiroid, di mana salah satu obatnya adalah kalium iodida, dan iodida yang berada pada tablet tersebut bersifat radioaktif atau mampu memancarkan sinar radioaktif. Ketika kalium iodida ini telah terdistribusi ke arah kelenjar gondok pada penderita hipertiroid, maka iodida ini akan memancarkan sinar radioaktif dan akan merusak kelenjar gondok atau kelenjar tiroid yang mengalami pembesaran, sehingga ini harapannya mampu mengurangi jumlah massa dari kelenjar tiroid tersebut, sehingga efek hipertiroid yang ditimbulkan karena perbesaran kelenjar ini akan berkurang. Mungkin nanti Anda bisa cari contoh-contoh obat lainnya yang bekerja dengan cara memancarkan sinar radioaktif ini. Selanjutnya ada obat yang bekerja dengan cara memberikan suatu barrier fisik. Misalnya obat-obat yang di dalam saluran pencernaan kita itu dia bisa berubah menjadi suatu gel yang cukup kental sehingga dapat melindungi bagian-bagian yang luka di dalam usus kita atau di dalam lambung kita. Contoh yang terkenal adalah obat gangguan lambung yang bernama sukralfat. Sukralfat ini ketika diminum dia akan pecah di lambung dan berubah wujud menjadi suatu cairan yang kental yang dapat menutupi luka pada dinding lambung. Sehingga ini digunakan untuk penyakit tukak lambung atau tukak peptik. Ya, Anda bisa lihat contoh obatnya yang di sini ya. Ini bekerja dengan cara melindungi lapisan lambung yang mengalami ulkus atau mengalami tukak ya atau perlukaan. Sehingga ini akan melindungi bagian yang luka tadi dari pengaruh asam lambung dan mengurangi rasa nyeri pada penderita tukak lambung. Cara kerja obat berdasarkan sifat fisik berikutnya adalah dengan cara denaturasi protein, di mana suatu senyawa obat mampu menggumpalkan protein. Nah, ini dapat ditemukan pada obat-obat yang mengandung gugus fenol, di mana obat-obat ini nantinya akan merusak protein, terutama protein yang terdapat pada membran sel bakteri penyebab penyakit. Sehingga senyawa fenol seperti alkohol ini bisa digunakan sebagai disinfektan yang dapat membunuh bakteri pada permukaan. Ya, walaupun mungkin ini tidak bisa disebut sebagai obat, tetapi sebagai disinfektan. Nah, yang terakhir adalah dengan cara memanfaatkan sifat surfaktan dari sebuah obat. Tahu ya surfaktan? Apa? Surfaktan apa? Surfaktan adalah suatu sifat yang mampu mengemulsikan lemak ya, atau menurunkan tegangan permukaan sehingga lemak dapat bercampur dengan air. Sehingga ini bisa mungkin dimanfaatkan untuk kosmetik seperti sabun ya yang kita gunakan untuk mandi, di mana lemak-lemak yang menempel pada kulit kita ini bisa kita bersihkan ya dengan cara sabun itu akan mengemulsikan lemak sehingga tubuh kita menjadi bersih setelah mandi dan tidak berlemak. Nah, itu tadi cara kerja obat berdasarkan sifat fisiknya. Nah, bagaimana dengan sifat kimia sebuah obat? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan prinsip kerja obat berdasarkan sifat kimianya atau dengan memanfaatkan reaksi kimia yang bisa dipicu oleh obat itu sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan reaksi asam basa ya, atau yang dikenal dengan reaksi netralisasi. Contohnya pada penyakit lambung seperti pada penyakit MAH atau penyakit kelebihan asam lambung seperti pada penyakit tukak lambung atau penyakit GERD gastroesophagus reflux disease, di mana ciri khas dari dua penyakit ini adalah terjadinya peningkatan asam lambung. Nah, sesuatu yang asam ini bisa diobati dengan senyawa yang bersifat basa. Anda mungkin mengenal dengan obat yang namanya antasida. Antasida ini adalah suatu basa yang berisi ALOH dan MgOH yang nantinya akan bereaksi dengan HCl menghasilkan air atau sesuatu yang bersifat netral, sehingga pH dari lambung ini akan meningkat dan ini akan mengurangi jumlah asam yang dapat mengiritasi dinding lambung dan mengakibatkan rasa sakit. Itu yang paling sederhana adalah berdasarkan reaksi asam basa. Yang kedua adalah berdasarkan reaksi kelasi. Reaksi kelasi ini adalah reaksi antara suatu protein dengan logam-logam yang ada di dalam tubuh kita, atau disebut juga dengan reaksi pembentukan kelat. Ini umumnya dimanfaatkan dalam kasus penanganan keracunan. Contoh obatnya diantaranya adalah natrium EDTA ataupun dimerkarpol. Kedua senyawa pengkhelat ini nantinya akan mengikat logam-logam berat seperti timbal, kemudian tembaga,
yang mungkin masuk ke dalam tubuh seseorang dan mengakibatkan efek toksik atau efek racun, sehingga mencegah absorpsi logam berat ini lebih lanjut ke dalam sirkulasi darah kita. Nah, mengapa bisa dihambat? Karena kompleks senyawa penghelat dengan logam-logam berat ini akan memiliki ukuran molekul yang sangat besar, sehingga ini akan sulit diabsorpsi dan nantinya akan diekskresikan keluar tubuh kita melalui buang air besar atau usus besar. Nah, ketika logam-logam tersebut telah berada di dalam darah, senyawa penghelat ini seperti natrium EDTA atau dimerkapol ini bisa diinjeksikan, dan dia nanti akan mengikat logam-logam yang beredar di dalam peredaran darah, membentuk suatu senyawa yang lebih polar dan lebih mudah diekskresikan melalui urin, seperti yang saya ceritakan pada video pembelajaran tentang ekskresi sebelumnya. Yang ketiga adalah berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi, ya. Mungkin Anda kenal dengan istilah antioksidan. Antioksidan itu adalah suatu senyawa yang dapat mencegah senyawa esensial dalam tubuh kita itu mengalami oksidasi. Nah, yang teroksidasi siapa? Ya, antioksidannya itu sendiri. Misalnya adalah vitamin C dan vitamin E yang merupakan suatu antioksidan yang mungkin paling Anda kenal. Vitamin C sebagai antioksidan ini disebut juga dengan reduktor. Dia akan mereduksi senyawa-senyawa radikal bebas yang mampu mengoksidasi berbagai macam sel dalam tubuh kita, sehingga yang teroksidasi adalah vitamin C-nya atau vitamin E-nya. Dan bagian tubuh kita yang harusnya mengalami oksidasi ini menjadi terlindungi. Kemudian contoh obat yang bekerja sebagai oksidator adalah kalium permanganat. Oksidator ini bekerja dengan cara mengoksidasi senyawa lain. Kalium permanganat pada dosis yang rendah telah dimanfaatkan untuk mengurangi efek toksik dari berbagai macam narkotik. Di antaranya adalah morfin. Selain itu ada pikrotoksin, kemudian strychnin dan akotinin, di mana kalium permanganat ini akan mengoksidasi morfin, strychnin, pikrotoksin sehingga toksisitasnya akan berkurang. Dioksidasi menjadi senyawa lain yang bersifat tidak toksik dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh kita. Demikian tadi mekanisme aksi non spesifik dari sebuah obat. Mudah-mudahan paham, dan pada video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang mekanisme aksi spesifik dari obat. Sedikit bocoran, target aksi spesifik dari obat ini adalah reseptor, kemudian ada enzim, ada protein carrier, dan ada kanal ion. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.